Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tim dari kamera pesantren jauh-jauh dari Sidoarjo ke Malang hanya ingin bertemu spesial momen dengan Gus Hamid. Alhamdulillah. Siap nggih, Gus? Alhamdulillah. Ya. Kita langsung fokus pada pertanyaan nggih, Gus. Dalam momen Syawal ini banyaklah kita bertemu dengan beberapa saudara, beberapa teman, beberapa kerabat, sehingga seringkali pertanyaan-pertanyaan, temu kangen dan lain sebagainya terlontar pertanyaan. Tapi masalahnya dalam pertanyaan ini adalah pertanyaan yang ada hubungannya dengan aib atau rahasia pribadi. Misalkan apakah kamu masih perawan atau apakah kamu masih berjaga? Bahkan lebih-lebih pertanyaan itu dilontarkan oleh calon nikahnya atau calon mertuanya. Nah, yang semacam itu bagaimana, Gus Hamid? Kita menjawab tentang pertanyaan seperti itu, Gus. Apakah kita harus jujur dengan pertanyaannya, atau kita perlukah untuk berbohong untuk kita terlihat lebih baik? Monggo, Gus. Terima kasih, Mas Rasyid, sudah jauh-jauh datang ke sini untuk menemui saya. Saya sangat berterima kasih. Jadi mengenai pembahasan ini memang pembahasan apalagi yang lagi hangat nih. Di hari raya itu ada momen-momen tanyanya kapan nikah, kemudian mencarikan jodoh saudaranya itu kan banyak sekali. Bahkan yang tadi, Gus, apakah kamu masih berjaka atau apakah kamu masih perawan, yang semacam itu tadi. Jadi untuk sikap kita ketika mendapatkan pertanyaan yang demikian, apakah kita harus jujur apa adanya saja? Ya kalau dia sudah nggak perawan, ya jawab saja nggak perawan atau bagaimana. Bagaimana ulama menanggapi tentang masalah ini? Saya ingin mengutip dalam kitab Tuhfatul Muhtaj karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi beliau di sana menjelaskan, jadi ada sebuah referensi, walau istusyira fi nafsihi wa fihi masawin. Jadi ketika ada seseorang itu dimintai pendapat atau ditanyai gitu ya mengenai tentang dirinya, dan dalam dirinya itu ternyata terdapat beberapa kekurangan, aib, kekurangan atau hal-hal yang memang secara syariat atau secara urfi, secara masyarakat umum itu dianggap sebuah kekurangan. Nah itu bagaimana? Jadi misalnya pertanyaannya, kamu masih perawan atau tidak, kamu masih berjaga atau tidak, gitu ya. Nah itu kemudian dawanya beliau, walladzi yattajihu annahu yalzamuhu ayyaqula la asluku lakum. Jadi pendapat yang kuat menyatakan bahwa dia itu ketika mendapatkan pertanyaan mengenai aib-aib yang ada dalam dirinya, seharusnya dia menjawab dengan bahasa la asluku lakum, saya tidak pantas untuk kamu. Jadi dengan bahasa yang tidak langsung vulgar. Jadi ya saya seperti ini, saya nggak seperti itu. Jadi nggak seperti itu dawanya ulama. Pendapat yang mengatakan saya tidak pantas untuk kamu. Lah, kemudian setelah itu, ketika si misal yang mau melamar dia, entah nanti yang dari perempuan yang melamar laki-laki atau laki-laki yang melamar perempuannya, ketika dijawab dengan pertanyaan, dijawaban demikian itu, kemudian dia menjawab, oh iya, saya gak apa-apa, Mas. Kamu dalam keadaan apapun saya tetap suka sama kamu misalnya. Ya udah, kalau seperti itu ya nggak usah dijelaskan lagi kan, karena sudah rela. Kalau tidak, bagaimana? Misalnya dia masih menuntut untuk jawaban dari pertanyaan tersebut, maka bagaimana? Dilanjutkan dalam kitab Tuhfah, wa illa lazimahu at-tarku awil ikhbar bima fihi min kulli madmumin syar'an au urfan bima yazhar. Kalau dilihat dari mimik wajah orang yang bertanya tadi itu kok kurang puas dengan jawaban saya tidak pantas untuk kamu, maka seharusnya nanti bagi orang yang ditanyai tadi itu pilihannya dua. Yang pertama adalah ya udah tinggalkan saja dia, saya nggak mau bahas itu lagi misalnya. Atau pilihan yang kedua itu adalah memberitahu dia tentang yaitu tadi kekurangan yang ada di dalam dirinya, entah itu berkaitan dengan kekurangan-kekurangan yang bersifat syariat, misal dia itu apa namanya pelit, seperti itu ya harus dijelaskan. Kalau memang dia ingin lanjut dengan orang yang bertanya tadi itu, harus dijelaskan kalau memang ingin lanjut. Karena apa? Karena sebenarnya ini masuk dalam koridor atau dalam konsep nasihat yang wajib. Jadi sama seperti kita itu menjual barang, menjual barang pada orang lain. Ketika kita tahu bahwa di barang yang kita jual itu ada aibnya, ya harus kita sebutkan pada orang yang membelinya. Bagaimana dalam pernikahan juga seperti itu. Ketika dalam diri kita itu ada aib,
baik itu aibnya itu yang dianggap aib secara urfi, secara Nggih, masyarakat secara umum, atau secara syariat, syar'i. itu juga harus kita sebutkan terhadap orang yang akan kita lamar atau orang yang akan kita nikahi, dalam rangka menjelaskan itu tadi nasihat yang wajib. Supaya apa? Supaya nanti sama-sama enak ketika sudah pernikahan, nggak nanti setelah pernikahan baru tahu ternyata dia punya aib ini, punya aib ini. Nah, itu kan nelongso gitu ya. Sudah kadung nikah apalagi punya anak satu, nah itu kan berat kalau seperti itu. Maka dari syariat kita, sebelum kita memulai pernikahan itu seharusnya semuanya itu terbuka. Jadi aib-aib yang memang bisa menyebabkan orang lain itu mungkin kurang minat dengan kita, kecewa. Kalau kita ingin melanjutkan pernikahan dengan dirinya, ya harus kita jelaskan dulu di awal. Agar apa? Agar nanti tidak terjadi penyesalan di akhir. Seperti itu. Berarti yang pertama apa tadi Mas? Tinggalkan saya. Saya tidak pantas untuk kamu. Itu jawaban pertama. Jawabannya pertama. Kalau memang masih belum puas, pilihannya ada dua tadi. Yang kedua kita jelaskan apa adanya. Kalau memang nggak mau menjelaskan, ya sudah tinggalkan. Ya jangan lanjut dengan dia gitu. Wow. Ya. Oke, siap. Terima kasih Gus Hamid. Terima kasih.